Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara-saudari lewat renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuku yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, seorang anak kecil atau bayi akan sangat bergantung dengan orang tuanya. Tanpa orang tuanya, ia tidak bisa tenang. Ia sangat butuh orang tuanya. Biasanya, seorang bayi akan suka dengan orang tertentu saja yang akan tenang berada di pelukannya. Jika kita belum bisa mendekati bayi, itu tanda bahwa kita belum atau tidak tahu bagaimana membuatnya nyaman, atau kita belum menjalin kedekatan yang lebih intens dengannya. Seorang bayi yang sedang ditimang atau digendong oleh orang tuanya akan terlihat tenang dan menikmatinya. Ia sama sekali terlihat damai, tidak ada rasa takut dan khawatir dalam dirinya. Seorang anak kecil atau bayi ketika didekati atau diperlakukan dalam dan oleh kasih, dia pasti akan menyerahkan diri seutuhnya tanpa takut atau was-was. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus bersyukur kepada Bapa karena misteri kerajaan Bapa sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi Bapa nyatakan kepada orang kecil. Yesus memberitahu kita bahwa Ia sangat sayang orang kecil. Orang kecil adalah orang yang sederhana dan rendah hati, orang yang kenal diri dan sadar diri kecil di hadapan Tuhan. Orang kecil selalu menyadari diri tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Orang kecil selalu mudah memberi diri ketika diminta bantuannya. Orang kecil hidup dalam persaudaraan sejati, suka gotong royong. Orang kecil selalu membantu dengan ikhlas tanpa dibayar atau tanpa balas jasa. Orang kecil biasanya punya perhatian besar kepada sesamanya. Orang kecil adalah orang-orang yang terlupakan. Ke-12 murid Yesus juga adalah orang-orang kecil. Hidup dan dibesarkan dalam keluarga sederhana dan hidup serba kekurangan. Walaupun mereka adalah orang-orang kecil, tetapi Tuhan panggil mereka. Istilah orang kecil yang diungkapkan Yesus itu adalah gambaran dari orang-orang yang miskin, papa, menderita, terpinggirkan, tersingkirkan, dan lain sebagainya. Orang kecil kerap kali pakai hatinya daripada pakai otaknya. Orang kecil selalu bersikap apa adanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan mengajak kita untuk memasrahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tuhan ingin kita menjadi orang kecil yang pasrah secara total kepadanya tanpa ada rasa takut, khawatir, cemas, dan was-was. Hari ini Tuhan meminta kita, "Datanglah kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu."
Siapapun kita, tentu saja masing-masing kita punya beban hidupnya sendiri-sendiri. Tuhan tahu bahwa kita punya beban hidup. Penderitaan salib saja Tuhan selesaikan sampai tuntas. Apalagi beban hidup kita yang menurut Tuhan tidak ada artinya baginya, pasti akan Ia selesaikan sampai tuntas. Tuhan sedang menunggu kedatangan kita. Tuhan ingin kita meluangkan waktu baginya. Tuhan ingin kita membawa hati kita kepadanya. Tuhan ingin membantu kita menyelesaikan beban hidup kita. Tapi syaratnya adalah kita mesti datang kepadanya. Tidak usah diam. Tidak usah sungkan-sungkan atau malu-malu untuk bawa dan pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menghindar dan mengeluh terhadap beban atau masalah hidup. Tuhan ingin memikul beban itu bersama kita. Bersama Kristus, beban seberat apapun yang kita alami akan menjadi ringan karena kita memikulnya bersama Kristus. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi untuk beban kita karena Ia mengasihi kita tanpa syarat. Yakinlah bahwa Tuhan yang kita iman tidak akan pernah mengecewakan kita karena Ia menguasai segalanya. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada kasih-Nya, percayalah juga kepada kekuatan-Nya. Tuhan mencintai kita sepenuhnya dan Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti anak yatim piatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, beban atau masalah hidup adalah kuk. Kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau lembu untuk menarik bajak. Tuhan meminta kita untuk pikul kuk yang sudah Ia pasang. Bagaimana supaya kita bisa bertahan memikul kuk itu? Tuhan memberitahu kita bahwa supaya kalian kuat memikul kuk itu, maka belajarlah padaku. Apa yang kita pelajari dari Kristus? Kristus memberitahu kita bahwa Ia lemah lembut, baik hati, tidak pemarah, peramah, dan sebagainya. Dan Ia rendah hati menanggung semuanya. Inilah yang dikatakan di dalam kitab Zakaria dalam bacaan pertama pada hari ini, bahwa Tuhan kita adalah seorang raja yang lemah lembut dan penuh keadilan. Tuhan ingin kita belajar untuk lemah lembut dan rendah hati seperti Dia. Tuhan tidak hanya ingin kita sebatas belajar saja darinya, tetapi sekaligus Dia ingin kita mencontohinya atau meneladaninya. Tuhan ingin membawa kebebasan dan keselamatan kepada kita. Tuhan meminta kita untuk juga bertindak lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati akan semakin tenang jiwanya. Dan sebaliknya, orang yang tenang jiwanya akan semakin lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut, jika mengalami beban hidup, ia tetap sabar, tidak marah-marah, ia tetap ramah, ia tetap baik hati, dan seterusnya. Orang yang rendah hati, jika mengalami beban hidup, ia tidak akan protes dan tidak marah-marah kepada Tuhan, tetapi ia akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ia bersyukur karena ia diberi kesempatan untuk bisa mempersatukan seluruh beban dan penderitaannya dengan penderitaan Kristus di salib. Orang bersyukur adalah sebagai tanda terima kasih bahwa Kristus sudah mau menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Orang yang demikian tidak akan merasakan tertekan dengan beban atau penderitaan hidup, tetapi ia justru merasa enak. Akhirnya, Kristus akan berkata kepada orang tersebut, "Enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Orang rendah hati adalah orang yang selalu hidup sederhana, hidup apa adanya di hadapan Tuhan, dan ia selalu datang kepada Tuhan pakai hatinya dan bukan pakai otaknya. Orang yang selalu membawa apa yang sedang dia alami kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan hatimu akan mendapat ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan ketenangan batin. Orang yang selalu datang kepada Tuhan akan selalu mendapatkan kedamaian, akan selalu mendapatkan kelegaan, akan selalu mendapatkan ketenangan.
Orang yang selalu lemah lembut dan rendah hati adalah orang yang hidup menurut roh, karena ia milik Kristus, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kedua pada hari ini. Hidup menurut roh berarti setiap pikiran, setiap kata, dan setiap perbuatan mesti berdasarkan pada gerak roh. Ingatlah bahwa Tuhan sedang membuka hatinya dan menunggu kita untuk memberikan kelegaan dan kedamaian hati bagi kita. Dalam hati Tuhan, kita temukan kesegaran, kehidupan, dan kedamaian. Terlebih bila kita sedang mengalami pergolakan hidup yang berat. Marilah kita belajar untuk selalu datang kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan merawat luka-luka jiwa kita, karena Tuhan berlimpah rahmat-Nya. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk berpasrah total, tanpa takut, tanpa malu, tanpa khawatir, tanpa was-was kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.